Hai hai, dimanapun kalian berada, aku Dwi dari Genteng Banyuwangi. Bagaimana kabar kalian semua? Aku berharap kalian diberkati oleh Tuhan. Dan aku mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah subscribe, like, dan membunyikan loncengnya. Terima kasih banyak dan Tuhan memberkati kalian semua yang sudah berbuat baik kepada saya. Terima kasih. Teman-teman, kalian pernah enggak ngalami situasi yang sangat sulit? Yaitu kita sudah akhir bulan, kemudian tidak punya uang. Siapa yang pernah mengalami? Wow, pastinya itu tidak menyenangkan. Nah, pengalamanmu bagaimana? Kamu tulis di komentar, nanti kita sharing sama-sama. Apa sih yang harus kita lakukan? Nah, satu pengalaman yang tentu tidak menyenangkan. Aku pun pernah mengalami hal itu. Sampai kepala saya nyut. Nah, teman-teman, ternyata saya menemukan sebuah keajaiban di tengah-tengah kondisi seperti ini. Nah, keajaiban itu membuat saya akhirnya, oh, inilah yang harus saya lakukan. Nah, pada awalnya saya juga mengalami sebuah keraguan-raguan. Apakah tindakan saya ini benar? Apakah tindakan saya ini tidak konyol? Apakah tindakan saya ini membuat saya akhirnya menyesal apa yang saya lakukan? Ternyata teman-teman, apa yang saya lakukan ini adalah satu hal yang luar biasa, di luar pemikiran saya, di luar bayangan saya. Nah teman-teman, di tengah-tengah kondisi sulit, ternyata kita tidak boleh terpuruk di dalamnya. Kita tidak boleh akhirnya aduh, atau kita bahkan sampai putus asa. Nah, apa yang saya lakukan teman-teman? Pada saat saya uang mulai menipis, kemudian sudah akhir bulan, saya tidak tahu lagi harus bagaimana. Kemudian saya ada sesuatu yang mendorong saya, untuk melakukan satu tindakan kecil. Saya pergi ke pasar dengan uang yang saya punya waktu itu, ya kurang lebih 25.000. Saya ke pasar, kemudian saya belanja sayur kacang, tahu, tempe, kemudian saya beli kerupuk, kemudian saya beli mika 10 kotak ya, mika. Kemudian saya pulang pasar dan kemudian itu saya kelola sayur kacang, tahu, tempe, saya masak, kemudian saya masak nasi juga ya, masak nasi. Kemudian itu saya bungkus sayur, nasi, lauk pauknya tahu tempe, kasih sambal, sudah saya bungkus. Setelah saya bungkus, karena uangnya cuma 25, jadi saya bungkus 10 kotak mika. Nah, pada saat saya lakukan itu, saya tidak berpikir lagi apa yang akan terjadi. Kalau sampai akhir bulan akhirnya habis, ya itu yang saya harus terima, dan saya boleh belajar apa sih kegagalan saya di dalam mengelola keuangan hari itu, bulan itu, sehingga saya sampai habis sampai akhir bulan. Nah, setelah saya sudah mulai membungkus nasi-nasi itu dan kemudian saya mulai berbagi.
sebagaimana yang saya sampaikan di videoku yang lalu ya, itu bahwa tatkala kita memberi kepada orang yang benar-benar tidak bisa memberi, disitulah ada sebuah keajaiban. Dan benar teman-teman, pada saat saya mulai membagikan kepada orang-orang yang benar-benar tidak mampu, saya harus mencarinya loh teman-teman ya. Nah, setelah saya bagikan, saya sudah tidak berpikir apa yang terjadi, terjadilah ya. Saya tidak pernah melihat kembali apa yang telah saya kerjakan. Nah, apa yang terjadi di luar dugaan, tidak menunggu waktu lama teman-teman, tiba-tiba ada orang datang, kemudian teriak-teriak di depan gerbang saya, "Ibu, ibu," begitu. Dan setelah saya keluar, kemudian dia sodorkan amplop kepada saya. Pada saat saya disodori, "Loh, ini untuk siapa?" "Untuk ibu." "Loh, dari siapa?" "Ada, Bu." Waduh, saya langsung terima itu uangnya. Orangnya cepat-cepat, "Sudah ya Bu, saya permisi pulang, saya ada kepentingan." Orangnya pergi, saya masuk rumah, saya berdoa, terima kasih Tuhan, karena Tuhan menjawab doa saya di tengah-tengah kondisi saya dengan tidak waktu yang lama. Dan setelah saya buka, lebih dari 25.000. Mau tahu? Nih amplopnya, dan nah. Inilah keajaiban yang Tuhan berikan kepada saya. Ya ampun Tuhan, berkatnya di luar dugaan, lebih dari 25.000 teman-teman. Saya akhirnya hanya bisa bersyukur kepada Tuhan. Nah teman-teman, di tengah-tengah kondisi mungkin kita sangat-sangat kepepet, jangan pernah akhirnya kita semakin menggenggam. Tapi mari kita belajar untuk tetap melakukan yang terbaik, walaupun itu kecil. Tapi Tuhan tidak melihat kecilnya, tapi Tuhan melihat ketulusan hati kita. Dan akhirnya apa teman-teman? Akhir bulan menjadi akhir yang menyenangkan. Karena apa? Karena saya bisa menikmati perjalanan hidup dengan tidak lagi kekurangan. Nah, itulah pengalaman saya, bagaimana saya melihat keajaiban uang yang luar biasa yang tidak pernah saya pikirkan. Oke, biarlah ini menjadi berkat buat kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Oke, terima kasih, salam, sukses, dadah.